lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyughtir rajulu fahu fi shalah wa yukrahu lil mar'ati an tanattaqa tantaqiba fi sholati li anna al-wajha min al-mar'ah laisa bi auratin fahiya karrajuli. Ini ada kitab, enggak ada harokatnya, enggak ada maknanya, kemudian kita berusaha untuk membaca. Nah, itu pertama kali itu mengeksekusi setiap kosakata. Dan apabila kita ini pengen payah nawusara blugo, tidak harus mengerti nadom. Karena nadom itu satu ngapalinya sulit, nomor dua masih butuh penjelasan. Tapi kalau semacam ini kan langsung paling pol kesamaan dikatakan daiso apa itu daiso dianjili ini begitu. Yang penting kan prakteknya. Apa manfaat pinter teori tapi rasa praktek. Persis kayak gue pacaran 10 tahun jebul orang jadi bojomu. Orang rasa pacaran jebul jadi istri ya. Asyarhu hadal hadisu rawahu Abu Dawud bi isnadin fihi al-hasan. Rawahu Abu Dawud bi isnadin fihi al-Hasan bin Zakwan wa qad du'afahu Yahya bin Mu'in. Seperti ini kan, ini macamnya Mu'in apa Mu'ayyan apa Mu'yan, kan butuh pengalaman. Wa Nasa'i wa Daraqutni lakin rawa lahu al-Bukhari fi sahih wa qad rawahu Abu Dawud wa lam yudha'ifhu wallahu a'lam bissawab. Ini apa? Kita dihadapkan kosakata, kemudian kita berusaha untuk bisa membacanya. Ya berawal dari sedikit demi sedikit. Pertama kali kamu harus senang ilmu. Jangan senang ilmunya saja, senang orangnya yang ngajar. Paham nih? Senang saya, nggak boleh tidak. Kalau kamu nggak senang saya, sulit kamu mendapatkan ilmu. Kalau nggak bisa bikin. Gimana? Kamu sama mamanya saja umrah mau nggak? Mau. Kenapa kamu mau? Senang apa? Senang Allah kan? Senang Rasulullah kan? Senang jalan-jalan kan? Biasanya rata naik pesawat. Jadi apa? Ini ada doroba zaitun amron, kita dituntut ini doroba kalimat apa dan lain sebagainya. Kita lihat pada halaman ketiga ini adalah menunjuk kosakata ini kalimat apa sebab apa, mana daripada sebab alamatnya apa. Mungkin baru pertama kali ketemu sama saya, orangnya agak aneh gitu loh. Orangnya agak aneh, enggak biasanya ustaz-ustaz yang lain. Ustaz lain jarang bapak ini kan, jarang kan? Saking seringnya bapak ini, itu putus saya bapak ini ya. Iya enggak? Saking seringnya. Mungkin di antara kiai-kiai yang sering nyekel ini. Padahal sing nyekel iki biasane apa siapa coba? Kontraktor. Ini loh, ini yang bagian itu gitu loh. Sana ini untuk mengatur karyawan-karyawan kan. Di lantai 20 wah dulu ya denger ya nih. Kalau ini kan langsung pakai HP itu yang bagian ini. Kalau baru ketemu pertama nggak seneng nih, melihat saya yang nggak cocok, suaranya terlalu cepet yuk nggak cocok, ilmunya yang semacam ini yuk nggak cocok. Ngaji ini rawur, kacau balu. 1 hari gak cocok, 2 hari gak cocok, 3 hari pulang. Yang ada adalah kekecewaan. Kenapa? Enggak ada cinta, enggak ada senang. Yusarul mar'u ma'aman ahad. Seseorang itu akan dihidupkan oleh Allah bersama dengan orang yang dicinta.
Kalau kamu mencintai orang alim, pasti kau akan dihidupkan oleh Allah dalam keadaan alim. Kalau kamu mencintai orang kaya, pasti kau dihidupkan oleh Allah dalam keadaan kaya. Walaupun saat ini kamu anaknya orang fakir. Kamu senang orang kaya banget, pasti itu. Akhirnya orang ngelamar kamu orangnya fakir, mbok tolak. Fakir mbok tolak. Dilelah orang sing kaya untuk terima. Kenapa? Frekuensinya, magnetnya. Kamu itu yang ngasih kesedot saya, makanya kamu kesini. Kalau nggak kesedot, nggak kesini kamu. Ada nggak? Saya. Makanya pertama kali itu seneng Gus. Jangan nggak seneng sama saya. Melebihi cintanya kepada kekasihnya. Kenapa? Al ulama min warasatil anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi, bukan pewarisnya Rasul. Kenapa kok tidak menggunakan Rasul? Sebab Rasul dapat ilmu lewat wahyu, sedangkan Nabi dapat ilmu dari wahyu yang telah dilewatkan Allah lewat para Rasul. Jadi Nabi-Nabi itu adalah ulama sebelum baginda Rasul. Dulu ulama-ulama sebelum Rasulullah namanya Nabi. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris kanjeng Nabi. Artinya yang meneruskan wahyu yang dibawa oleh para Rasul adalah para ulama. Terus ini ngajinya terus nih. Anggap saja setelah ini kamu boyong gitu loh. Kamu tuh jangan punya perasaan pulang saya masih besok. Salah kamu. Saya ini punya perasaan setelah ini saya mati. Makanya sebelum saya mati lebih dulu saya mengkafani organ tubuh saya. Makanya kamu lihat saya kan selalu pakai kain kafan kan. Bukan saya ketularan sama orang sana, enggak. Karena saya dulu itu mengatakan kematian saya itu tahun umur 40 tahun. Tahun 2023 saya mati. Mulai saya pakai baju jubah itu mulai tahun 2023. Sampai sekarang. Dia Muharraro seperti Muhyiddin jubahan terus. Justru saya itu pakai jubah setelah masuk PBI. Ya gimana kau? Dulu di Batu masih Muhyiddin ya, seperti sampean warna-warni. Apa kalimat? Ucapan yang satu. Ada berapa kalimat? Demikian. Sembel orang. Ning kalau jawab suaranya yang kenceng nih. As-sautu al-jahru, suara yang kenceng mampu menarik, mampu memotivasi otak sehingga otaknya yang tadinya lembek menjadi kuat, otaknya yang tadinya bahlul goblok keplek menjadi hidup. Makanya orang-orang yang cerdas rata-rata suaranya kenceng. Kalau kamu suara kamu kelemah kayak suaranya yang kenceng, suaranya yang banter. Paham nih? Kalimat ada 3. Apa? Isim, fi'il, orek. Ada tanda kalimat isim ada. Bukan banding, akhir, loh, gak sekolah. Jalan sehat. Ya iya toh, masa orang sakit jalan, sakit tidur, jalan sehat ya iya toh. Anaknya makin melaku ya sehat. Lucu lah, jalan sehat ya, tidur ya sakit. Apa tanwin? Harus aja betul. Ada berapa tanwin? 3. Sebutkan donatan, bengkacatan, bengkacatan, contohkan zaitun. Contohkan alam bismir. Ada 3. Sebutkan kasrah contohkan min mudabila. Contohkan bismi. Huruf jar ada 19. Sebutkan min ila amalati. Mundu kola ada asa. Apa faedahnya min? Intiha ila, intiha an, mujawaza ala, fi, ya, ruja, kamu ruja, ya, lam, kawasam, bentuk, kola, ada, asa. Ustaz, ngajarnya kurang pelan-pelan. Kalau saya ngajar pelan-pelan itu ngajar playgroup. Ngoten niku ngajar TK. Paham anak-anak?
Kalau sistem saya ngajar pelan-pelan, ya naudzubillah. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ji. Ji. Telising nih. Kalau pun materin. Ji, pun matur. Mboten nate iku lho. Oh, mboten apa-apa. Selalu Beten selalu aman. Nggih. Mungkin ampun wajine pembayaran. Ketingali nambetan lepat niku tanggal 20 atau 21. Nggih, mungkin jatuh temponya. Ketinggalan wonten. Bintu mawon ampun pun pembayaran kalau kirim ke panjenengan. Ngoten nggih? Mboten. Jenengan butuh tembuti-buti monggo bebas. Jagani APN. Nggih. Nggih. Kalau mobil kata lalu gak ada mobil walu kula. Nggih. Ngoten nggih? Nggih. Yuk. Ini dia talin. Caranya membaca seperti saya tadi. Kenapa kok harus dilakukan? Ya sing akan nglakuke sapa? Ya jangan enggak ya kamu sendiri itu. Min ilaan ala yang asli tidak dilakukan. Memang kalau min bacanya pendek, kalau ilala panjang. Min ilaan ala firuba gitu. Nah ini saya ngajar ini bukan ngajar anak TK neng. Saya ngajar ini profesor doktor. Loh, ini lulusan Libya, ini lulusan Al Azhar. Coba, ini lulusan Al Mubarak orang Al Mubarak baru 2 tahun. Jadi memang sengaja apa itu cepat gitu, biar kamu itu punya otak yang jenius. Apa mudhaf? Mudhaf itu susunan pertama dari idhofah. Apa idhofah? Kalau ada mudhaf ilaih kumpul jadi satu, namanya idhofah. Apa mudhaf ilaih? Susunan kedua dari itu. Saya contohkan Rabbil Alamina. Kalau ada lafaz dua nih, dimaknani jadi satu. Biasanya kan lafaz itu kan dimaknani satu doang. Doroba kalau memukul Zaidun Zaid Amron kepada Amr gitu, satu-satu. Tapi ini ada lafaz Rabbil Alamina, Tuhan semesta alam. Ini Rabbil Alamina ini ada lafaz yang dimaknani jadi satu, dirangkai. Maka rangkaian ini namanya idhofah. Yang pertama namanya idhofah. Yang kedua namanya Gus. Paham? Robbi namanya mudhaf. Al-alami namanya mudhaf ilaih. Ulang-ulang terus masuk rasa jebol. Jebol. Kebodohanmu akan jebol. Yang penting senang. Yang senang. Awal terjadinya sesuatu itu bisa kita peroleh, senang dulu. Anggap saja saya nggak senang sama si Zahra. Kamu Zahra namanya kan? Nggak senang. Tapi setiap hari saya ketemu terus tak pandang terus. Ini lama-kelamaan Zahra bisa jatuh cinta sama saya. Zahra melihat saya bisa jatuh cinta sama saya. Tapi kalau saya lihat Zahra bisa jatuh miskin. Jadi ada Rabbil Alamina, susunan Rabbi sama Al-Alamina namanya. Musnadul ada. Sebutkan fa'il, ma'idul, fa'il, mudhaf.
Isimnya inna wa awatiya. Maf'ul pertamanya donna wa awatiya. Contohkan fa'il. Naibul fa'il. Mubtada. Isimnya kana zaidul qaim. Isimnya inna zaidan. Maf'ul pertamanya donna. Apa nida? Ada berapa huruf nida? Sebutkan dan ya wa. Yang pendek dipendekkan. Nih, ini ada anak kecil, kamu buatkan baju seperti bajunya Sylvia semisal. Dipakai nyeret-nyeret 2 meter. Ya Bang ya? Sylvia pakai bajunya ini, pakai kerudung. Iya, kok aja mau sadaran. Paham? Artinya bacanya yang pendek dipendekkan. Hamzah a-nya panjang. Hamzah ai ya wa. Contohnya ya. Contohnya ya zaitu. Ya zaitu. Ya kalimat apa? Huruf nida. Ini ada huruf nida. Ya kalimat huruf nida. Kalau ya ini adalah huruf nida, berarti metodenya pakai ini, pakai huruf. Kalimat huruf salam namanya. Bagaimana cara mendeteksi kalimat huruf? Dengan cara melihat dapat ya. Lalu kita tuntut kalimat apa, sebab apa, mabni huruf, sebab apa, mabninya apa, ta'aluf pada lafaz apa, faidahnya apa, mananya apa. Nanti kalau kamu ngajar di sana niru. Kalimat apa, sebab apa, mu'rab atau mabni, sebab apa, muridmu kalau ini kabeh. Kenapa gendang ngantuk? Sebab kalau santrinya itu ngantuk, orang iso ngene-ngene. Tapi Sylvia iso. Ini ada kalimat huruf, kamu dituntut untuk mengetahui seperti ada ya kalimat huruf nida. Ya kalimat huruf nida sebab apa? Ini pada halaman ini, halaman ketiga ini tanda-tanda kalimat huruf itu tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Santri yang hebat adalah santri yang mampu niru guru persis. Sis. Sampeyan no, mahabbah sama saya totalitas. Kamu saking senengnya nyampe sama saya, nyampe nggak mau pakai baju selain putih. So mamanya hatimu hitam, minimal bajunya yang putih. Sehingga minimal hatinya putih. Tidak cuma itu saja, kamu ngajarnya pakai ini nih, pointer. Sehingga kamu gini-gini. Sebabnya kalau ini tidak pakai ini, tidak mampu. Kalau nggak percaya apa yang gue bunuh baterai, paham baterai? Coba senterkan, nggak kelihatan. Kenapa tidak mampu menembus ini? Kalau ini kan bisa menembus. Lagi pula, nah ono santri ngantuk, dia nano, saya kira masih ngantuk langsung melek. Loh, orang ngantuk itu begini kaget itu, asli itu. Percaya nggak? Percaya. Jadi nggak perlu ngene, saya kira ngantuknya. Tapi gini. Percaya nggak? Anggap saja kamu pakai ini semisal, bisanya menjangkau cuma ini doang. Kalau ngobrol lanang sih nggak masalah, tapi kalau ini dipukulkan cap putri itu so nyetrom, nggak percaya, karena perempuan itu mengandung listrik, Newton, listrik Newton. Kalau ini elektron. Ada ya kalimat huruf nida. Setiap ada huruf nida, setiap ada kalimat huruf, mesti tanda-tandanya tidak pakai tanda-tanda kalimat nida. Kalau di Cirumia itu wal harfu
ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li wal harfu utawi huruf ma iku barang la yasluhu kang ora patut ma'ahu ing dalem sertane ma dalilul ismi dalile tondo-tondone isim wala dalilul fi'li lan ora tondo-tondone fi'il moto arabe mikir memaknanine mikir kesuwen. Tapi kalau langsung seperti ini, tanda-tanda kalimat huruf ada tidak tanda-tanda kalimat sendiri fi'il selesai cepat. Bentar. Kalimat huruf selama-lamanya mabni. Makanya kalau ada ya kalimat huruf tidak. Sebab tidak ada tanda-tanda kalimat sendiri fi'il. Mabni bang huruf mabni. Sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Mabni sukun. Ya, itu harokat yang terakhir adalah alif. Alif fi hukmi sukun. Kalau ya, memang fathah. Tapi kalau alif itu sukun, makanya ya zaidu, ya mabni sukun. Ya, ta'aluk pada lafaz? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena yang mempunyai ta'aluk hanya kalimat huruf jar saja, tidak ada kalimat huruf selain huruf jar mempunyai ta'aluk. Apa ta'aluk? Hubungan. Diterangkan pada halaman? Di halaman 7 ada ta'aluk. Ini ta'aluk. Yang punya ta'aluk cuma huruf jar saja. Jadi kalau ya itu tidak termasuk huruf jar, maka tidak punya ta'aluk. Tapi kalau faidah punya, diterangkan pada halaman berapa? Ini ada halamannya, ini ada nomornya. Ada nomornya 10 dan 11. Kita lihat pada halaman ke-10. Di halaman 10 itu huruf nida ya, di halaman ke-11. Di halaman ke-11 itu huruf nida la, mana huruf nidanya? Lah ini ya adalah nida lil ba'id wal qarib. Orang manggil dekat menggunakan ya, manggil jauh menggunakan ya. Ya Zahra kalau dekat. Kalau jauh ya Zahra. Ya Zahra. Jadi ya itu bisa dua fungsi. Ada lil ba'id, lil qarib. Jadi ya faedahnya ba'id, qarib. Maknanya hai. Wahai, hai. Jadi kalau ada ya kalimat huruf nida target. Mananya wahai. Ilmu itu makhluk, bukan Tuhan ilmu itu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Ilmu itu makhluk. Kalau ilmu itu makhluk, berarti ilmu itu seperti guru kita. Berarti ilmu itu seperti teman kita. Sesungguhnya tidak ada seseorang yang berbuat baik kepada gurunya, berbuat baik kepada temannya, kecuali gurunya akan berbuat baik kepada mereka. Karena sesungguhnya apa yang kau lakukan, seperti kau bercermin. Saya bercermin seperti ini, nggak mungkin saya lihat kaca yang memantulkan foto saya, betulnya Nur Hasanah. Nggak mungkin. Percaya? Nggak mungkin keluarnya Mbak Nur Jannah. Nggak mungkin. Paham? Maka kamu berbuat baik sama orang lain akan berbuat baik sama kamu. Kamu berbuat jelek sama orang lain berbuat jelek sama kamu. Percaya? Illa bimahabbatir rajul awil mar'ah, kecuali cintanya kepada seorang lelaki atau perempuan, memukul kekasihnya, pasti dia senang. Rasanya pengen dipukul lagi. Percaya nggak? Bagaimana kalau yang memukul musuhnya? Dipukul balik. Tidak cuma dipukul balik, ungkapkan celurit. Paham?
Itu Kang. Jadi begini loh. Tak cerita nih. Ilmu itu makhluknya Allah. Kalau kamu berbuat baik sama ilmu, ilmu akan berbuat baik sama kamu. Percaya? Percaya. Ilmu yang diulang-ulang, maka ilmu ini akan senyum, akan bahagia. Kemudian ilmu itu akan memberikan karomah, kemuliaan pada diri Anda. Kalau nggak percaya buktikan. Sampai semua yang dilakukan, ilmu menolongnya. Pernah suatu ketika ada orang alim, ada sepur itu. Apa yang terjadi? Masya Allah, padahal dia berdiri di tengah Di tengah rel ini, nggak ketabrak ini. Kenapa? Karena dia alim. Lu kok bisa seperti itu? Gimana? Iya, karena relnya 2. Dia berdiri di rel. Selamat kan? Ini kalau orangnya nggak ngalim, ketabrak rel. Kenapa? Sebab kalau orangnya bodoh, dia bisa ngerti nak sepure lewat gini malah ngatir rel gini. Ya benar? Mati kan? Tapi gara-gara dia alim ngerti kalau berdiri di sini ketabrak, maka dia berdiri di rel sini. Paham maksud saya? Ilmu itu bisa menyelamatkan orang yang semestinya mati tidak jadi mati. Percaya? Ilmu itu bisa meletakkan sebuah cinta, mahabbah, kesenangan yang totalitas dalam hidupnya. Kalian baca begitu kan? Kalau kamu kok senang ilmu, maka ilmu itu akan memancarkan sebuah kelajakatan dasar pada dirimu. Nyampe kamu membaca HP kamu, ada tulisan ngaji semua, wani senang. Kamu langsung loncat, saking semangatnya berangkat ngaji, iseng bawa bantal. Saking semangatnya. Nggak percaya. saya dibangunin si cantik, mas, ayo langsung batang, saya berangkat saya, bantalnya saya tak gawe. Asli itu loh si Zahid dulu berzaitun, si Zahid itu saking semangatnya berangkat ke Al Mubarok. Apa yang terjadi? Tapi gue kerasa isinya apa coba? Yang terkenal di Sumatera apa namanya? Empek. Isinya empek. Empeknya bajeng. Paham ya? Diam. Kalau si Ajing benar-benar cinta, kamu bully, semakin cinta. Lalu Pak Juni kepingin itu. Oke ya. Jadi apa huruf nida seperti tadi. Kemudian setelah kita bahas tanda-tanda kalimat isim, kemudian tanda-tanda kalimat fi'il. Apa fi'il? Pekerjaan itu ada yang masa kemarin sudah lewat, ada masa sekarang hal, ada masa yang akan datang, istiqbal. Jadi orang kerja itu ada 3. Yang masa kemarin namanya madi, yang sekarang namanya mudhari, yang akan datang namanya mudhari. Fi'il amar itu nggak ada yang asli. Idrib, pukulah. Iya kalau orangnya mukul, dan enggak mukul. Enggak jadi pekerjaan toh. Makanya yang ada itu pekerjaan masa lampau, masa sekarang, dan akan datang. Nah terus kok ada fi'il amar? Konon cerita pembuatan fi'il amar itu terbuat dari fi'il mudhari yang dijazmkan dengan lam, ambil jawazim. Ada yadribu, kemasukan lam bunyinya lam yadribu. Kalau ya huruf mudhari'ahnya masih kau letakkan, nggak bisa dikatakan fi'il amar. Makanya ya dibuang. Berhubung hanya dibuang, lamnya harus dibuang. Kemudian dicarikan huruf yang sesuai dengan yang menolong bab yang mati.
yaitu hamzah menjadi idrib, harokatnya menyesuaikan ain fiilnya. Kalau ain fiilnya di domah maka di domah unsur, kalau ain fiilnya di kasroh maka kasroh idrib, kalau ain fiilnya di fathah maka yang asli di fathah. Tapi nggak ada fiil mudhari yang di fathah, nggak ada. Seumpamanya ada, gara-gara ain fiilnya, lam fiilnya berupa huruf halak. Fataha yaftahu, aslinya fataha yaftihu. Yaftihu, berhubung ain fiilnya adalah ain ha itu huruf halak, maka menjadi yaftahu. Berhubung aslinya yaftihu, maka hamzahnya juga harus dibaca kasroh menjadi iftah. Ceritane ngono. Paham? Kamu pahami cerita Ipin dan Upin kan? Sekarang Ipin dan Upin udah besar, dia mondok di Al Mubarok. Apa madi? Masa lampau. Apa mudhari? Masa sekarang yang akan datang. Apa amar? Kamu itu kalau pengen cepat alim, caranya kalau ngaji itu fokus, mikirin pelajaran, ojo mikir kambing di rumah. Paham? Sudah ada yang ngarit ke, jangan kambil mikir ke sapimu yang di rumah. Santri mondok ana ning jero atine ana ajeng. Santri mondok ning jero atine ana kang jahet. Jangan. Santri yang ada di hatinya adalah ilmu, guru, Kanjeng Nabi Muhammad, Gusti Allah. Ilmu, guru, Kanjeng Nabi Muhammad, Gusti Allah. Paham jeng? Nah, semai. Tanda-tanda fi'il madi atau tatane sakinah. Arti daripada patut tatane sakinah itu artinya fi'il itu bisa dimasuki. Patut itu artinya bisa dimasuki. Bisa dimasuki tatane sakinah. Ada doroba, kemasukan tatane sakinah bunyinya. Makanya doroba kalimat fi'il madi. Sebab patut tatane sakinah. Kalau tanda-tanda fi'il mudhari apa? Kemasukan huruf mudhari. Huruf mudhari ada. Kemudian hamzah, nun, ya, ta. Terkumpul pada lafaz alaitu. Contohkan yadribu. Ini ada lafaz yadribu tidak bisa dinamakan fi'il mudhari. Karena yadribu tidak pernah kemasukan tatane sakinah. Yadribu kemasukan tatane sakinah punya piye? Yadribu tapi nggak pernah tapi makanya itu yadribu itu fi'il mudhari sebab kemasukan huruf mudhari. Huruf mudhari ayat berupa ya. Kalau ada fi'il mudhari kemasukan ya, maka ya mananya ya. Kalau tak kamu atau dia. Kalau ya iya. Mengenai kalau tak kalau non kami atau kita. Kalau anda paham. Cuma yang nun kadang-kadang menunjukkan mana aku. Namanya mutakalim mu'addad. Seperti na juga kadang-kadang menunjukkan mana aku. Rabbana, wahai Tuhanku, atina, berikan kepada aku di dunia hasanah bahasana wabil akhirati, dan di akhirat hasanah. Paham ya? Oke, kemudian fi'il amar. Apa amar? Perintah melakukan pekerjaan. Ada tanda fi'il amar menunjukkan mana perintah dan tadinya mana pekerja. Contohkan idrib. Idrib kalimat. Idrib itu fi'il amar. Fi'il amar itu maksudnya di fi'il mabni apa murad? Apa mabni? Bisa berubah.
Apa murab? Fi'il yang mabni ada? Bisa. Sebutkan mabni menjadi amal. Fi'il yang murabil. Bagaimana cara mendeteksi kalimat fi'il yang mabni? Lalu kita tunjuk kalimat apa? Sebab apa? Mabni ekonomi. Sebab apa? Mabninya apa? Sebab apa? Tidak apa? Artinya bagaimana? Fi'ilnya bagaimana? Ilahnya bagaimana? Mabninya apa? Sengaja setiap akhir maknanya apa tak buat nada tinggi. Kenapa? Biar semangat. Orang yang hebat adalah orang yang nada terakhirnya itu nada tinggi. Semangat. Orang kok Innallaha yaghfurur rahim. Ya turun. Ya enggak? Biasanya yang nada terakhir kan nada rendah. Tapi kalau metode arba'in terakhirnya nada tinggi. Kenapa? Itu bukan waktu terakhir, tapi waktu untuk melanjutkan. Sebagaimana Allah berfirman, "Fa'idza faraghta." Apabila kamu selesai, maka lakukan yang lain. Paham Pak Di? Istrinya wafat, langsung kawin. Kok wafat meneh? Kawin meneh. Semangat. Tapi kalau perempuan suamimu wafat, udah selesai. Walaupun kamu masih muda, ya enggak? Walaupun kamu masih muda. Si Zahra nikah sama seorang kiai, umurnya sudah 79. Jadi kiainya sudah tunggu si Zahra nuntun, dikira putune nuntun, sebenarnya bojone nikah baru 3 bulan suaminya wafat. Itu kalau pengen kelak di surga bersama dengan suaminya maka tidak boleh nikah. Seumpamanya ya, kamu punya ditakdir sama Allah punya suami tua lalu mati, umurmu masih 19 tahun, kira-kira kamu nikah lagi apa tidak? Apa? Nikah lagi. Nikah lagi. Seorang jadi bujumu nih, ini suarga anu mam. Habis manis sempat dibuang. Paham ya? Tapi kalau kalimat huruf tanda-tandanya tidak pakai tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Coba subhana rabbi, subhana kalimat isim sebab mudhaf. Rabbi kalimat isim sebab mudhaf. Ya kalimat isim domir. Kalau isim domir itu isim yang mabni, tidak perlu tahu tanda-tandanya. Karena di isim yang mabni itu yang penting hafal. Isim yang mabni ada 11. Yang penting kamu hafal isim yang mabni ada 11. Isim yang murab ada 8. Yang penting hafal. Supaya hafal caranya dihafalkan. Karena al ilmu fis sudur, ilmu itu ada di hafalan, la fis sudur, tidak yang tertulis. Paham? Nanti kalau pulang niru saya. Ya kadang-kadang pakai ini, carang pakai ini yang bisa diginikan. Niru guru persis. Kalau ngajar santri jangan pakai baju warna-warni. Kenapa? Biar fokus hanya satu warna. Coba yang ini aku baju hijau, sesuk kuning, sesuk meneh coklat, sesuk meneh pink, sesuk meneh abang. Kemudian gue baju merah, Sylvia innalillah. Kayak sendal bolong. Coba. Paham nih? Ngajarnya pakai televisi. Sebab kalau ngajarnya pakai ini, engkau kesel nulis. Ini coba perhatikan, jadi kotak-kotak. Gambar sekotak ini saja. Tapi kalau seperti ini, bisa dibesarkan kan? Bisa. Dan tulisannya bagus. Ya kan? Nanti kalau santri ini jenuh setelah film aja.
Oke, kita lihat pada halaman keempat. Di halaman keempat ini bahas tentang kalimat isim, fi'il, huruf. Pembagian kalimat isim ada 2, pembagian kalimat fi'il ada 2. Kalimat huruf selama-lamanya mabni. Isim ada yang mu'rab, apa mu'rab bisa berubah. Isim yang mu'rab bisa berubah. Ada lafaz jaid, bagaimana berubahnya? Itu kalau isim. Kalau fi'il ya dibu, bagaimana berubahnya? Nah, kalimat isim itu perubahannya itu ada yang rofa, nasab, jar. Semisal ada lafaz zaitun, zaitun kalimat sebab tanwin, murabba mabni, murab sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Zaitun, zaitan, zaitun. I'rabnya rofa. Diulang-ulang terus masa raiso, Gus. Memang kalau pengen santri itu cepat mahir, caranya diulang-ulang. Dan nanti santri yang lama gimana Ustaz? Biar nanti keramat nanti. Kamu-kamu yang sudah paham nanti keramat lah, percaya butin. Coba deh. Nanti kalau sudah boyong beres, keramat nanti. Isimnya dibaca rofa ada? 7. Sebutkan. Membaca. Ya inna wa dia tapi lima maaf atau oke baca. Isimnya dibaca nasab ada? Sebutkan makhluk muka goreng karena doa makan awalnya. Nah isimnya lama ya. Inna wa dia maaf oke. Isimnya dibaca ada? Sebutkan. I'rab yang paling banyak rofa. Salah. I'rab yang paling baik adalah rofa. Namanya di atas, domah kan? Khusyuk. Kuleno domah sing sombong. Gak ada, percaya gak? Kan wis domah kok ngene, ya fatkah. Ya kan? Kok ada domah metu ngene wong. Makanya mulia. Orang yang hebat adalah menjadi pemimpin, dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Paham? Nomor 2 adalah nasab. Nasab itu fatkah. Zaidan fatkah. Dia jadi pemimpin. Memang pemimpin itu harus tegas. Pemimpin ini monggo nggih sarapan riyin. Alah, wis Pak muridmu paham? Konon cerita yang bisa menjadi pemimpin dan punya akhlak mulia adalah ulama. Yang bisa menjadi pemimpin tapi rapat tahun jadi akhlak pejabat. Si nomor 3 ora ulama, ora umaro, yaitu rakyat jelata. Makanya isim yang paling banyak dibaca jer itu tempatnya di kasroh. Ana wong fakir sombong, ora pantes. Lah ana wong fakir sombong, nggawa celono tambalan 7. Pakai baju, dimasukkan, disabuki ning kene. Wagu wong fakir sombong. Numpak sepeda ontel, gembuene. Tekan dalan nyruwiti cewek. Jebul-jebul rantene pedhot. Coba. Makanya dikatakan ulama welek wong kere sombong. Lho wong fakir ra iso sombong ya. Paham? Wong fakir ra sombong. Elek wong fakir sombong. Elek wong tuwa pacaran. Lu ana wong tuwa umure 87. Lu kok pacaran zina ning hotel. Wong goblok. Lah wong disepangene ambruk. Kurang pekerjaan. Tapi api orang adalah ada anak muda umurnya masih remaja, sregep ngaji, sregep jamaah, sregep baca Quran, ditakoi Masya Allah.
malaikat setan-setan itu sama membenturkan kepalanya dengan batu. Ya Mas, Masya Allah. Ini kekuasaan saya akan hancur gara-gara lahirnya para generasi-generasi yang hebat. Ini adalah izin-izin yang dibaca rofa, yang dibaca jir. Seumpamanya adalah subhana kan dibaca fathah, ya kan? Berarti rofa apa nasab apa jir? Makanya subhana kalimah isim sebab mudhof murabba mabni sebab. Neng kalau baca ini neng atau neng kok keliru nama rai muridmu. Kalimat sebab murab garis miring mabni. Garis miring yang apa nih? Ini potongannya biru gini kan garis miring. Jadi kalau kamu ngajar harus persis seperti saya yang ngajar. Makanya kalau bisa, ojo mung sedina tok. Rong dino durung iso, telung dino nggak bisa. 4 hari. Enggak usah bayar. Lah saiki ra bayar, nah saiki payah. Enggak usah bayar, paham ning? Yang penting bisa pulang diajarkan. Paham dong? Ustaz, biaya makannya bagaimana? Ra usah bayar. Insyaallah. Ora usah bayar wis. Lah saiki barang mau bayar. Nah saiki ora tanggung jawab. Nah saiki bayar ora tanggung jawab. Nah saiki calon suamine ora tanggung jawab. Subhana murabba mabni. Sedap bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Kamu ngerti kalau subhana itu murab dari mana? Bila tidak karena tidak berupa isim yang mabni. Jadi subhana ini tidak berupa isim domir, tidak berupa isim isyarah, tidak berupa isim mausul dan seterusnya. Subhana i'rabnya apa? Nasab. Subhana itu aslinya gini. Usabbihu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Usabbihu aku bertasbih, usabbihu aku mensucikan subhana rabbi, maha suci Tuhanku, al-azimi yang maha agung, wa bihamdihi dan dengan memujinya. Subhana rabbi dengan sucinya Tuhanku. Subhana i'rabnya nasab. Sebab maf'ul mutlak lafzi. Maf'ul mutlak itu kalimat isim yang dibaca nasab yang menguatkan amilnya, yang menjelaskan macamnya, yang menjelaskan bilangannya. Mu'akkid li amilihi, mubayyin li nau'ihi, mubayyin li adadihi. Paham tam? La maf'ul mutlak itu terbagi menjadi 2. Apa? Lafzi manafi. Barang siapa yang meyakini setelah ini dia boyong, lalu dia sungguh-sungguh, berhasil ini orang. Barang siapa yang meyakini hidup saat ini adalah hidup yang terakhir, setelah ini mati, berhasil ini. Ciri-ciri husnul khotimah seperti itu. Ciri-ciri husnul khotimah seperti itu. Barang siapa yang meyakini setelah ini dia tidak akan mendapatkan uang sehingga dia bangkrut, kemudian dia tidak menggunakan uang sama sekali, maka dia akan menjadi orang yang terkaya deh. Kalau nggak bisa gitu kan. Mana untuk kiriman inggah no, kiriman inggah no, kiriman inggah no, sugih. Mantap. Oke, 5. Halaman kelima ini menerangkan tentang isim fi'il huruf. Kalimat isim ada 2, murab mabni, kalimat fi'il ada 2, mabni murab, kalimat huruf selama-lamanya mabni. Ini tadi
tentang isim sudah diterangkan pada halaman 4. Kemudian 5 ini menerangkan tentang fi'il mabni, fi'il mu'rab. Fi'il mabni ada 3. Apa? Madi, mudhari, amar. Tanda-tanda fi'il madi atau kata sakinah. Tanda-tanda mudhari kemasukan huruf mudhari. Ada tanda fi'il amar menunjukkan mana perintah dan Neng, kalau kamu ngajar santri, kamu cuman bawa ini, Neng. Ini kamu tidak bisa menjangkau yang jauh-jauh sana. Sehingga kalau ada santri sing menunggu kalau seperti ini kan terjangkau, Neng. Terjangkau kan? Jangan itu. Senajan beda ngomong ngono ngene to, bangun dia ini. Jadi tidak harus marani, tidak harus sing, tidak harus marani ini. Maksud saya? Yang penting jangan ke matanya. Kecuali kalau dia tidur. Begini set nggak masalah. Tapi kalau mulai jangan. Kenapa? Ini ada radiasi tinggi gini. Bisa merusak mata, paham? Jangan. Kayak lampu sungle gitu. Lampu sungle itu sing bener itu disorotin naik ke atas. Ojo disorotin ning apa? Ning penonton. Bahaya itu meripati kalau lihat itu kena radiasi itu. Kecuali kalau orangnya sehat walandong. Seperti televisi ini. Televisi ini 3 meter ya Mas Ridi. Jangan terlalu dekat ya Mas Ridi. Kecuali televisi yang bisa dibuat nulis. Televisi yang bisa dibuat nulis itu memang diatur radiasi itu tidak berbahaya di mata. Tapi kalau seperti ini yang nanti 3 meter ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3 meter ram. Lihat. Fi'il madi. Fi'il madi itu aslinya mabni. Kalau fi'il amar aslinya mabni. Kalau fi'il mudhari aslinya murab apa mabni? Murab. Fi'il mudhari yang paling banyak murab. Apa murab? Ya berita. Ikut jawab. Fi'il madi aslinya itu mabni fathah. Fi'il madi mabni fathah dengan syarat bila tidak bertemu dengan sama dan nomor tarik. Bagaimana kalau ada fi'il madi bertemu dengan wawu jamak? Contohkan. Kalau bertemu dengan dhamir wawu tarik maka mabni. Ada berapa dhamir wawu tarik? Bukan itu yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Dia berapa bentar ada? Kemudian jam kau lah menyolong ini. Nyolong. Kamar? Terus ning kamar dari salam terus piye jame? Ya we. Jangan terbiasa nyuri. Oh, dikasih. Atau nggak berani ya memindah sesuatu yang sudah saya tempelkan. Itu yang nanti di depan toko kan miliknya itu. Nggak berani ya. Kenapa Ustaz? Karena ludah yang sudah kubuang tidak akan kujilat kembali. Paham? Hukumnya apa? Ada ludah sudah dibuang terus dijilat. Hukumnya apa? Halal haram? Haram. Paham? Haram. Kalau itu hukumnya haram maka CLBK juga seperti itu. CLBK itu jangan dilakukan. Cinta lama demi kembali, jangan. Dulu ada seorang kiai pacaran sama santri.
Tadinya masih santri dia. Kiai ini masih nyantri pacaran sama santri putri. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi tidak jadi nikah karena santri ini dinikahkan sama orang tuanya. Orang tuanya punya pilihan. Perempuan yang pertama ini anaknya orang kaya, nikahlah dia. Setelah nikah apa yang terjadi? Santri putri ini kebetulan suaranya enak. Kebetulan kiai ini sering ngisi pengajian. Kalau ngisi pengajian musik itu sering bebet cewek-cewek. Nah kebetulan ceweknya itu pacarnya. Jadi kemana-mana kalau ngisi pengajian pacarnya. Apa yang terjadi? Dinikah. Pada akhirnya dinikah. Dia punya istri dua. Istri pilihan orang tuanya, istri pilihannya dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Gara-gara menikahi CLBK, hidupnya jadi semrawut, jadi fakir, semuanya kejual, seperti itu. Paham? Makanya jangan CLBK. Paham? CLBK itu celana melorot dinaikkan kembali. Celana melorot dinaikkan kembali. Oke, ada lafaz doroba. Doroba kalimat apa? Doroba itu fi'il mudhari sebab apa? Doroba kalimat apa? Sebab apa? Atau tatane sakinah. Doroba kalau dimasih tatane sakinah bunyinya doroba hukumnya murabba mabni. Ning, pertanyaan saya atau Ning, wis ana rumuse ning, wis ana rumuse. Jadi sama nurasa kok pinter men ya. Lah wis ana rumuse. Orang hidup itu kalau sudah ada rumusnya, maka cepat kaya dia. Man arada dunya fal yattajir. Man arada dunya fal yattajir. Barang siapa yang pengen kaya, dagang carane kan. Pengen kaya kok. Orang dagang, ya ora sido kaya. Ini. Jadi ada doroba fi'il madhi, sebab atau tatane sakinah. Doroba murabba mabni, sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Mabni baca. Kenapa mabni baca? Tidak bertemu dengan domir sama domir kamu. Kalau ada doroba kemasukan bau jamak bunyinya. Kalau ada doroba bertemu dengan domir famtara bunyinya. Mabni apa? Sampai sini paham? Gampang. Coba. Dorob itu kalimat apa? Fi'il madhi sebab murabba mabni. Sebab murabba mabni sebab bertemu dengan domir matahari. Betul? Salah dong. Dorob tu murabba mabni. Sebab bisa berubah. Yang asli sih bisa ya asli. Cuma kadang-kadang belum refleks, belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa, seperti saya ngajar sambil berdiri. Ngajar sambil berdiri. Kalau orangnya nggak terbiasa, kemeng. Tapi kalau sudah terbiasa, enak. Dagang sama duduk, enak berdiri. Dorob tu mabni apa? Mabni sukun. Sebab apa nih? Mabni sukun nih. So persis ya. So persis. Bisa bojone piye nak keliru ya? Oh, so. Kok seperti kamu lah lalatnya? Dorob itu memberi apa? Mabni sukun sebab apa? Apa?
Bertemu dengan Domet Bapak Mentara. Kowe kok kalemmu ya Allah. Wah, lemah. Kayak tembelak lencong. Tembelak lencong kan kalem pal. Oke. Nomor 2 adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang paling banyak hukumnya murab apa mabni? Murab. Ada murab? Ada. I'rab yang masuk pada fi'il mudhari ada? Sebutkan. Rofa, nasab, jazm. Contohkan yadribu, yadriba, yadribu. Yadribu kalimat apa? Sebab berapa mabni? Sebab bagaimana berbanyak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Demak kelihatannya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Bun, nanti saya sampaikan Bun. Yadribu, yadriba, yadrib. Yadribu, i'rabnya apa? I'rabnya rofa. Fi'il mudhari dibaca rofa apabila? Jadi yadribu itu dibaca rofa sebab loh, kok nggak sekolah? Nah, kamu nggak ikut? Nggak ada yang banyak. Pakai celana. Oh, pakai celana. Pakai celana malah bagus, malah seperti kuda. Seperti kuda Nil. Pakai saya nggak boleh. Membentuk. Nah, kamu biasanya di kamar membentuk anu toh. Fi'il mudhari dibaca nasab apabila masukkan amil nasib. Ada berapa amil nasib? Sebutkan. Lam idan lam. Ini ada tulisan, lihat di halaman 10. Di halaman 10 itu ada amil nawasib. Nah, ini amil nawasib. Ning, coba baca kamu Ning. Ayo. Coba bil Pak. Coba bil Pak. Coba bil babi au. Dengerin terus ditiru. Paham? Lan idan kailam ju'ud hatta jababil fa jababil babi au. Kan? Ambil jawab nama saya pada. Sebutkan. Fi'il mudhari dibaca jazm apabila amil jawazim ada. Sebutkan. Sudah pernah belajar metode arba'in? Enggak pernah. Sama ustadznya sana. Belum ada kan bilang belum tahu gimana. Oh, mungkin di hatimu mungkin. Mungkin di hatimu. Nanti kalau bisa diajarkan di sana. Amin. Terus niru gayanya sini. Ya. Lu ini pelajaran nahwu sorof lugat 3 rangkai dijadikan 1
tersimpel dan tercepat. Tersimpel dan tercepat. Jadi semisal ada lafaz yadribu, kemasukan an bunyinya ayadriba. Yadribu, kemasukan lam bunyinya ayadriba. Ayadriba kias. Paham? Ada yadribu, kemasukan lam bunyinya lam yadrib bias. Entam. Media sosial. Ada yang menulis tentang saya, panjang nih. Sopo iki? Coba, guys. Oh, Yone lu, Yone. Bos sama sih nulis wi. Media PWI. Meneladani Kiai Haji Muharrar Hudori ketika keikhlasan menjadi jalan perjuangan dan kebenaran menjadi tanggung jawab. Itu Masya Allah. Khawatir kalau anu mutung. Nggak ada usaha mutung. Oh, saya kamu kecewakan terus, saya nggak pernah mutung. Coba naik. Kalau dia bukan karena pujian. Terus. Cukup dan menundukkan pentingan imam. Terus. Saya nulis paling gak paham saya. Kalau paham saya nggak seperti ini tulisannya. Mesti ceritanya si tidak. Ustadz Muharrar adalah tidak bisa digambarkan dengan tulisan. Wallahu alam suwab. Orang itu kalau saking api ya langsung ditulis, paham? Contohnya kayak Gusti Allah. Wih pernah nulis sejarah Gusti Allah? Kapan kelahirannya Allah? Nggak tahu kan? Saudaranya Allah siapa coba? Nggak tahu kan? Makanya nggak bisa. Wong saking api ya kira langsung ditulis. Nah, nopo nggak ditulis soal dewa ini kayak gini. Jadi mungkin rapatnya api ini. Paham tak? Fi'il mudhari irobnya itu ada 3, rofa, nasab, jazm. Share dari. Kalau fi'il amar selama-lamanya maknanya fi'il amar ada 4. Sebagian kapan fi'il amar mabni sukun? Kalau ada fi'il amar bertemu dengan alif tasnya maka mabni. Bertemu wawu jamak, bertemu yang mana beda, bertemu rabiat, bertemu dengan taukid. Non taukidnya harus mubasir. Kalau non taukid saja enggak, karena ada lafaz yadribani. Ini ada fi'il mudhari kemasukan non taukid, tapi hukumnya murab itu. Kenapa? Gara-gara terpisah dengan alif.
Jadi syaratnya tidak boleh terpisah. Yadribanna, 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 tadribanna, tadrib. Pokoknya kalau bertemu dengan apa nun taukid mubasyir. Tapi kalau tidak bertemu dengan nun taukid mubasyir nggak bisa langsung. Bam. Subhana. Subhana. Irobnya apa? Nasab. Alamatnya? Hati-hati ada sebab. Mari bantu lagi loh. Sebab. Sebab. Nantinya. Bahagia. Kamu belajar metode RPN di media sosial sama siapa? Ada yang upload. Ada yang upload, terus kamu baca gitu. Masya Allah. Cara membaca. Itu suaranya siapa di situ? Perempuan. Perempuan ya? Itu namanya Zaidah itu namanya. Namanya Kang Zaid. Dan nama perempuan kan Zaidah. Zaid. Bedanya kalau belajar di media sosial, kamu nggak bisa berakhlak kamu. Akibatnya apa ya? Ambil pelicin, ambil leleh-leleh kan gitu kan? Ambil jigang, kadang ambil tinggal makan kerupuk. Makanya belajar di media sosial itu kurang barokah. Beda dengan ketemu langsung. Kamu punya kekasih. Kekasihmu orang Bangladesh. Kekasihmu orang mana? Orang London semisal. Orang Korea semisal. Kamu video call. Walaupun nikmat, tidak senikmat kalau bertemu langsung. Percaya? Sesungguhnya ilmu diajarkan sama seorang guru lewat media sosial sama langsung itu beda. We pacaran itu toh online senat jan 50 tahun raiso meteng. Saya pacaran sama si cantik tidak online tapi offline 23 tahun anak rolas. Itu bukti bahwasanya belajar sama ketemu langsung sama ning media sosial lebih utama langsung. Paham? Ning hafalin 5 halaman, oke? Oke, nanti setelah digur tak tanyain. Terus 5 halaman. Nanti setelah digur tak tanyain. Terus rasa senyum-senyum. Terus halaman 1 sampai 5. Terus oke. Nah, makan di rumah aja ya. Tua-tua lu kan cah nom. Tua-tua meh mati ya. Subhanakallahumma